Kitab dalam Perjanjian Lama saya pilih dari kitab Mazmur. Saya akan menjelaskan bagian pendahuluan sampai dengan kesimpulan. Nama kitab Mazmur dalam Septuaginta adalah bahasa Yunani, disebut psalmoi. Di dalam Alkitab bahasa Latin juga menggunakan nama yang sama. Kitab Mazmur termasuk dalam kanon atau susunan kitab Ibrani atau yang dikenal sebagai Tanakh atau Alkitab oleh orang Yahudi, yang terdiri dari 3 bagian, yaitu Taurat, Nebim, dan Ketubim. Dalam Perjanjian Lama, kitab Mazmur termasuk dalam bagian dari Ketubim atau kitab-kitab pengajaran atau puisi, sebab Ketubim dimulai dari Mazmur. Mazmur kitab ini termasuk dalam kitab kanonik atau kitab yang diakui sebagai kitab suci. Bagian berikut tujuan penulisan. Tujuan penulisan kitab Mazmur ini untuk menggunakan nyanyian pujian yang akrab dari Israel, untuk menyediakan kantata seperti menghadirkan keberadaan Allah untuk menjadi raja yang melalui orang-orang yang mewakili, untuk diurapinya dan raja dari keturunan Daud. Yang berikut tahun penulisan. Kitab Mazmur ini ditulis pada tahun 1440. Itu pada zaman Musa. Dan pada masa pembuangan ke Babel 586 sebelum Masehi. Yang berikut latar belakang historis. Kitab Mazmur termasuk bagian yang paling terkenal dalam Perjanjian Lama. Kitab ini memiliki arti yang besar untuk kekristenan dalam beberapa bidang. Mazmur sangat nampak, misalnya dalam bidang liturgi maupun pembangunan rohani serta kehidupan orang Kristen. Dalam kitab Mazmur ini terdapat kesaksian tentang Yahweh dan kerajaannya. Nah, dalam kitab Mazmur ini juga termasuk pujian kepada Yahweh dan persekutuan dengan Dia. Yang berikut latar belakang sosial politik. Kita melihat dalam survei Perjanjian Lama menyatakan bahwa konflik antara Daud dan Saul. Daud adalah raja Israel yang tidak ada tandingannya, yang mewakili bukan hanya bangsa Israel, tetapi semua raja berikutnya dari garis keturunannya. Allah memilih Daud sebagai raja dengan membuat satu perjanjian yang menyangkut kepangkatan raja. Di samping perjanjian pengangkatan raja dan pemerintahan yang benar dari Daud ke Salomo, terdapat peralihan kerajaan dari Saul pada waktu Daud dianiaya, dan sampai pada pemilihan nama Daud ketika ia naik takhta sesudah kematian Saul. Yang berikut latar belakang ekonomi. Dalam latar belakang ekonomi ini terdapat beberapa pujian Mazmur yang berfokus pada hubungan Allah dengan alam. Ini sangat berhubungan dengan kehidupan bangsa Israel, yang dimana mereka sangat dikenal sebagai masyarakat pertanian. Mereka sangat bergantung pada
iklim agar mendapatkan nafkah untuk bertahan hidup, sehingga dapat disimpulkan dari beberapa pujian Mazmur dapat dikaitkan dengan kehidupan Israel yang kondisi ekonomi mereka bergantung dengan hasil tanah yang dikenal dengan pertanian. Yang berikut latar belakang budaya. Ibadat umat Israel itu bermacam-macam upacara yang diadakan oleh seluruh umat yang sudah berkumpul dalam bait Allah atau di rumah ibadat. Tetapi ada juga upacara yang termasuk korban yang hanya diadakan oleh kelompok kecil umat, misalnya keluarga, kerabat, ataupun seorang diri saja. Berkelompok kecil atau seorang diri bisa pergi ke bait Allah dan di sana meminta seorang imam untuk mempersembahkan korban guna membayar nazar atau mengadakan upacara pentahiran. Yang berikut pembagian isi kitab. Yang pertama dari pasal 1 sampai dengan 41 itu merupakan bagian dari pendahuluan. Dan pasal 42 sampai dengan 72 mengucap syukur kepada Tuhan, mulai dari kerinduan Allah sampai doa harapan untuk raja. Pasal 73 sampai dengan 89 membahas tentang pengakuan dosa dan permohonan pengampunan. Pasal 90 sampai dengan 106 mengungkapkan keluhan dari kesulitan kepada Allah. Dan yang berikut 107 sampai dengan 150 berisi tentang pujian dan penutup seluruh kitab Mazmur. Yang berikut penutup atau kesimpulan. Kitab Mazmur mempunyai 150 pasal, tetapi ada 34 pasal yang tidak memiliki judul dan 116 pasal yang memiliki judul. Dari judul tersebut menyatakan nama penulis yang dimana mempunyai penulis lebih dari satu. Masa penulis kitab Mazmur ini memakan waktu sekitar 500 tahun. Kitab Mazmur berisikan puji-pujian yang akrab dari Israel untuk menghadirkan Allah dalam ibadat. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.